Halo, perkenalkan nama saya Kamila Junior Rukmantari dari APN U3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk-bentuk argumen kebijakan menurut William Dunn. Yang pertama, ada argumen pragmatis. Dalam cara pragmatis, pernyataan kebijakan dibuat atas dasar argumen yang berasal dari motivasi, kasus paralel, dan analogi. Informasi ini dapat berisi pernyataan fakta atau opini yang telah menjadi pernyataan pada suatu argumen sebelumnya. Pembenaran dalam suatu argumen yang dibuat atas dasar motivasi menafsirkan pernyataan ini dalam kerangka kekuatan pendorong dari keinginan, tujuan, atau nilai-nilai pemegang kebijakan. Dalam cara pragmatis, hubungan antara tindakan dan konsekuensinya untuk sebagian hanya dapat diketahui ketika tindakan dilakukan, sebagaimana dapat dilihat dalam kajian terhadap 3 jenis argumen yang dipakai dalam cara pragmatis. Yang pertama ada argumen motivasional, argumen komparatif, dan argumen analogis. Argumen motivasional. Argumen ini berusaha menunjukkan bahwa tujuan atau nilai yang mendasari suatu tindakan yang direkomendasikan adalah hal-hal seperti pembenaran adanya penerimaan, adopsi, dan kinerja yang baik. Yang kedua, argumen komparatif. Dalam argumen ini, pernyataan kebijakan didasarkan pada asumsi bahwa hasil-hasil dari kebijakan yang ditempuh dalam persoalan yang serupa memang bermanfaat atau berhasil. Dan yang ketiga ada argumen analogis. Dalam argumen ini dibuat berdasarkan analogi. Pernyataan kebijakan didasarkan pada asumsi bahwa hubungan antara dua atau lebih kebijakan-kebijakan secara esensial sama. Yang kedua ada argumen yang berasal dari etika. Pada cara kritik nilai, pernyataan kebijakan ini didasarkan pada etika. Informasi kebijakan diubah menjadi pernyataan atas dasar asumsi tentang kebenaran atau kesalahan, juga kebaikan atau kejelekan dari kebijakan-kebijakan berikut konsekuensinya. Pembenaran di dalam argumen etis menyediakan alasan untuk menerima suatu pernyataan dengan mengaitkannya dengan suatu prinsip moral atau etis. Cara kritik nilai ini menggambarkan bahwa kebijakan ini merupakan aturan etika yang sederhana dan disetujui banyak orang. Cara kritik nilai berbeda dari setiap cara argumen kebijakan lainnya dalam satu hal yang mendasar. Maksudnya di sini adalah semua cara yang lain memandang nilai sebagai sesuatu yang sudah ada dengan sendirinya atau given. Sedangkan cara kritik nilai berusaha untuk mengungkapkan alasan mengapa nilai tertentu dipegang. Nalar dan etika dalam analisis kebijakan. Pandangan ini dikenal sebagai relativisme nilai dan instrumentalisme ilmu, yang memandang pernyataan-pernyataan tentang nilai-nilai seperti kesamaan, keadilan, dan kebebasan tidak dapat dibuktikan secara empirik. Dan juga menganggap bahwa metode-metode analisis kebijakan merupakan instrumen yang netral yang dapat digunakan oleh analisis yang tidak tertarik dan tidak terkait dengan masalah kebijakan. Fakta dan nilai menurut pandangan ini haruslah dipisahkan secara tegas dalam analisis masalah kebijakan. Analisis harus menerima nilai-nilai tertentu sebagaimana adanya, karena nilai itu sendiri tidak dapat diperdebatkan secara rasional. Analisis kebijakan itu tergantung pada nilai, tapi dia juga dapat bersifat kritik nilai. Artinya adalah bahwa nilai-nilai maupun fakta dapat diperdebatkan secara rasional. Konteks dan bentuk komunikasi. Konteks personal dari nilai ini tidak melampaui wilayah kemungkinan konteks lain yang di dalamnya dapat diperdebatkan. Dua konteks nilai lain yakni konteks standar dan konteks ideal. Konteks standar melibatkan pernyataan nilai tentang situasi tertentu di mana suatu individu atau kelompok dilukiskan memegang nilai-nilai tertentu. Konteks ideal melibatkan penilaian tentang nilai atau value judgment yang tidak tergantung pada ekspresi atau keinginan individual dalam konteks personal atau pada pernyataan tentang nilai-nilai dari suatu kelompok dalam konteks standar. Dan yang terakhir ada basis dan dasar nilai. Apapun konteks dan bentuk komunikasinya, nilai-nilai dapat dijelaskan maupun dibenarkan. Selalu ada semacam dasar untuk menjelaskan suatu nilai, yaitu nilai dapat dilihat sebagai konsekuensi dari preferensi atau keinginan seseorang atau suatu kelompok. Semua bentuk analisis kebijakan harus dipahami sebagai berpotensi untuk bersifat ideologis, dalam arti bahwa metode analisis kebijakan dapat menyembunyikan nilai yang sesungguhnya dipegang oleh analis. Dalam analis kebijakan, cara terbaik untuk menjadikan nilai bersifat eksplisit adalah memasukkannya sebagai bagian dari suatu argumen atau debat etika yang bernalar.